Halo, saya Muhammad Yesus Suseno, saya spesialis jantung di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prosedur pemasangan stent atau ring jantung yang kita sebut sebagai PCI. PCI itu singkatan dari Percutaneous Coronary Intervention. Jadi yang pertama kali kita lakukan setelah tadi kita melakukan diagnostik atau memastikan kondisi koroner, maka kita akan mendapatkan gambar bagaimana kondisi koroner dari pasien. Misalnya pada gambar ini kita bisa lihat di sini pasien ini seorang ibu usianya 68 tahun. Kita lakukan diagnostik kateterisasi dan di sini kelihatan kalau ini ada suatu penyempitan. Nah, besar, agak menyempit. Di sini ada satu titik yang menyempit banget. Kemudian dia normal lagi, membesar lagi. Titik inilah yang menjadi salah satu sasaran kita. Pada beliau ini kita ada beberapa titik yang patut kita curigai. Ini yang titik yang pertama, ada penyempitan di sini. Kemudian titik yang kedua ada di daerah sini. Nah, besar, agak menyempit, sini kecil, terus besar lagi. Oke, jadi setelah kita pastikan kondisi beliau, maka pertama kita lakukan memasukkan kawat atau wire ke dalam pembuluh darah. Wire ini fungsinya sebagai track atau jalur, di mana alat-alat kemudian kita masukkan lewat pembuluh darah ini. Nah, setelah sampai bawah ini, sampai bawah ya, kemudian kita masukkan. Nah, pada beliau ini memang sejak awal beliau menginginkan tindakan terbaik. Jadi kita lakukan pemeriksaan dengan IFUS, intravascular ultrasonography. IFUS kita masukkan. Kemudian dari IFUS ini kita bisa menilai mana yang harus kita pasang, berapa ukurannya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian pembuluh darah ini kawatnya masuk. Kemudian juga kita lakukan IFUS di sini. Ini adalah IFUSnya masuk. Kita nilai. Nah, kemudian setelah kita nilai ternyata kita butuh balon. Balonnya sudah kita tentukan ukurannya. Kita baloning, ini balonnya kita masukkan. Kemudian balon ini kita kembangkan. Fungsinya untuk melebarkan dinding pembuluh darahnya sebelum stentnya dimasukkan. Karena kalau belum dibalon, maka stent kadang-kadang tidak bisa masuk. Nah, kemudian setelah itu ini baru stentnya masuk. Ini adalah stentnya. Setelah stentnya masuk, kita kembangkan stentnya. Kemudian kita baloning lagi, kita kembangin lagi supaya stentnya betul-betul nempel di dinding pembuluh darah. Setelah itu kita IFUS ulang. Jadi kita memastikan bahwa betul-betul stentnya itu well deploy, mengembang dengan baik dan nempel, sehingga komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang akan kecil. Nah, ini hasilnya adalah demikian. Jadi yang tadi sempit di sini sudah kita lebarkan dan hasilnya menjadi lebih besar. Nah, di sini oke, di sini juga oke. Dan hasil ini kita konfirmasi dengan IFUS, sehingga kita betul-betul yakin betul bahwa apa pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang tanda kutip mendekati yang terbaik yang bisa kita lakukan di sini. Berdasarkan data itu pada pasien-pasien yang stentnya tidak mengembang dengan bagus, terjadi resiko komplikasi jangka panjang setelah pasca pemasangan ring. Jangka pendek bisa terjadi namanya stent thrombosis, yaitu penggumpalan di dalam ring. Kalau jangka panjang bisa terbentuk namanya restenosis. Restenosis artinya menyempit lagi. Sudah besar kemudian menyempit lagi. Tidak semua pasien dengan penyempitan harus dilakukan pemasangan stent, terutama kalau penyempitannya di atas 70%. Pada kondisi-kondisi yang terlalu kompleks untuk dilakukan PCI, misalnya pada pembuluh darah jantung yang utama ada 3, ternyata 3-tiganya kena, misalnya ada pembuntuan, ada penyempitan, ada pembuntuan, maka sebagian besar pasien dengan kondisi seperti itu, maka indikasi utamanya sebenarnya bukan pasang stent, tetapi bypass surgery, operasi bypass. Hanya memang operasi bypass ini relatif lebih kompleks daripada PCI. Pada pasien-pasien yang kompleks, penyempitan atau penyumbatannya banyak, atau pasien dengan diabetes, maka beberapa option kadang-kadang kita pilihkan bypass. Karena kita ingin yang terbaik buat pasien dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kecuali pada kondisi tersebut pasien tidak bersedia,
karena operasi bypass memang satu, pemulihan akan lebih lama, resiko sebenarnya dengan dokter-dokter bedah yang sudah sangat oke saat ini sebenarnya resiko juga kecil. Kalau pemasangan stent biasanya tetap minimal butuh observasi, paling cepat 24 jam. Biasanya tindakan hari ini kalau lewat radial semuanya oke, besok bagus dengan aktivitas mobilisasi nggak ada masalah, bisa pulang dalam waktu 24 jam pasca tindakan. Oke, persiapan untuk angiografi koroner diagnosis maupun PCI overall itu adalah operasi minor ya, sehingga tetap walaupun minor tetap harus ada puasa, satu puasa. Obat-obat tetap diminum. Beberapa pasien takut minum pengencer darah menjelang kateterisasi. Jangan, harus tetap diminum pengencer darah. Stent itu bagaimanapun bukan sesuatu yang berasal dari alam. Dia stent itu terdiri dari logam, tapi logamnya bukan logam besi. Dulu memang stainless besi, tapi sekarang ini sudah platinum, sudah kobalt, kromium, sehingga anti karat sama sekali. Kemudian di dalam stent ini ada lapisan obat yang fungsinya untuk mencegah penyempitan ulang. Nah, ketika kita masukkan tetapi kemudian pasien tidak minum pengencer darah, maka di dalam stent ini bisa terbentuk gumpalan darah. Dan gumpalan darah ini kalau banyak ya berbahaya, bisa terjadi serangan jantung. Jadi itulah sebabnya pasca pemasangan stent jangan pernah berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan dokter. Meskipun rasanya udah oke, apalagi dalam periode masa kritis antara 3-6 bulan, itu sangat kritikal. Pengencer darah saya kira sangat wajib diminum. Setelah 6 bulan, biasanya beberapa pasien bisa kita kurangi. Jadi pengencer darahnya dari 2 menjadi 1 pengencer darah setelah 6 bulan. Dengan pasang stent ini, PCI ini harapannya adalah bisa mengurangi gejala atau keluhan dari pasien, dan kemudian kualitas hidup pasien menjadi lebih baik dan memperbaiki masa depan dari kehidupan pasien. Saya kira demikian. Salam sehat, Dr. Yusuf dari Telogerejo.